diselimurkan sehingga ia masuk ke alam yang tidak nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami. Bagi teman-teman yang budiman, yang senantiasa mengikuti channel kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi kenikmatan, dilipat ganda rezekinya. Amin. Pada kesempatan ini aku akan menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh teman saya. Teman saya ini merupakan karyawan pabrik, yang mana dia merupakan karyawan bagian lapangan. Pabrik tersebut memproduksi baju atau bisa dinamakan garment gitu ya. Pada saat itu sebut saja namanya Pak Hendro sama Pak Omen. Hendro sama Pak Omen itu merupakan karyawan bagian lapangan. Pada hari Senin masih baru aja masuk kerja, Big Boss menyuruh Pak Hendro sama Pak Omen untuk mengirim barang pesanan yang akan dikirim di kota Semarang. Waktu itu Pak Hendro sama Pak Omen masih agak lelah dikarenakan ketika hari Minggu baru saja melakukan perjalanan jauh rekreasi, jadi badan pun agak capek. Dengan rasa berat ia membawa barang-barang dimasukkan ke mobil box untuk diantar ke kota Semarang. Tepatnya pada jam 4 sore, semua karyawan sudah bergegas pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Pak Indro sama Pak Omen siap-siap menancap gas mobil menuju ke kota Semarang. Ya, berjalan walaupun penuh dengan letih lelah, ia berjalan melewati alas hutan rimba, yaitu di hutan Roban atau alas Roban kota Batang. Ia karyawan pabrik tersebut terletak di daerah Comal. Comal itu jadi sebelah barat dari kota Pekalongan. Perjalanan dari kota Comal menuju Semarang itu dijangkau dengan memakai mobil sekitar 4 jam perjalanan. Berjalan berangkat jam 5, sampai di kota Semarang sekitar Bari Isak, yaitu jam 8. Ketika itu ia sampai di situ penuh dengan rasa lelah. Dia istirahat sejenak sambil menunggu semua yang ada di mobil box dikeluarkan, semua karyawan yang ada di toko-toko tersebut dikeluarkan. Dia sambil ngopi, dan Pak Hendro sebagai supirnya, dia tidur sejenak untuk mengisi baterai tubuh supaya nanti perjalanan menuju arah pulang sudah bugar tubuh, sudah begitu rasa letihnya sudah hilang, dengan tujuan seperti itu. Setelah selesai sekitar jam 10 malam, ya selesai. Lalu salah satu karyawan yang ada di toko memanggil Pak Indro. Pak Indro, ini udah selesai semua Pak Indro. Lalu Pak Indro bergegas menuju ke arah mobil, menancapkan gas.
menuju arah pulang. Ya, penuh dengan rasa semangat mau pulang. Di tengah-tengah perjalanan sambil mendengarkan alunan musik seraya untuk menghibur diri supaya tidak mempunyai rasa takut, karena kebanyakan orang-orang yang melintas di area perjalanan Semarang menuju ke Kota Comal itu banyakkan ketika melintasi di Alas Roban banyak yang takut karena di situ menyimpan 1000 misteri gitu. Sesampainya ia berjalan, nggak lama kemudian ia sampai di Alas Roban. Jadi jalan Alas Roban itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur sebelah selatan, yang kedua jalur tengah, yang jalannya itu agak bengkak-bengkok dan juga menanjak. Yang satunya jalur utara, jalurnya lurus tapi agak naik itu. Dia berniatan mau lewat jalur yang utara. Dengan asik ketika ia masuk di daerah Pelalen, ya, daerah Pelalen, ia melihat pandangan Pak Endro itu agak begitu buram dan tertutup oleh kabut yang begitu agak tebal. Padahal sewaktu itu terang benderang, tidak ada hujan, tidak ada kabut, tapi sewaktu itu pandangannya tertutup oleh kabut yang agak begitu tebal. Sehingga ia tidak bisa membedakan jalan yang jalur utara, jalur tengah, dan jalur selatan. Tanpa menyangka, ia melintasi di jalur tengah, jalur yang sepi, dan di situ pun tidak ada kendaraan-kendaraan kecil, hanya kendaraan besar seperti kontainer dan intinya kendaraan-kendaraan besar. Ketika ia berjalan nggak begitu lama, di bagian cekongan yang paling atas itu si Pak Umen ngomong, Pak Indro, kok mobilnya kok kerasa nggak enak itu Pak? Iya nih, kayak ban bagian belakang kok goyang-goyang gitu ya. Coba kita menepi sebentar. Ketika menepi sebentar, bagian ban belakang dilihat pun masih ada, ndak kempong, masih utuh seperti biasa. Wah, ndak apa-apa nih Pak, semua masih normal semua kok Pak, ndak masalah ya Pak. Di Alas Roban tersebut sepi banget karena pas di tengah-tengah perjalanan di Alas Roban itu menunjukkan sudah jam 12 malam. Jadi begitu sangat sepi, mobil-mobil pun jarang yang lewat di situ, sehingga ia merasa agak takut. Terus Pak Indra ngomong, Pak, kok kita jalurnya kok lewatnya jalur sini Pak? Iya, ini jalur tengah nih Pak. Tadi itu saya berniatan mau lewat jalur yang utara Pak. Kenapa kok sampainya jalur yang sini ya Pak? Iya, ya sepi banget ya di sini ya. Kamu merasa merinding nggak Pak Umen? Ya, agak takut dikit gitu, kata Pak Umen. Terus Pak Indra, udah kita jangan berpikir yang anda positif saja. Ayo kita masuk lagi yuk, kita jalan lagi, semoga mobilnya bisa berjalan lancar, aman, tidak ada apa-apa. Amin, kata Pak Umen. Lalu ia berjalan lagi. Tidak lama kemudian, pas waktu di tikungan yang atas, mobil tersebut macet total, tidak bisa berjalan. Suara mesin nggak bisa berjalan, lampu pun tidak bisa nyala. Dengan rasa berat hati,
walaupun dengan rasa takut yang menyelimuti pada Pak Indro dan Pak Omen, ia memutuskan turun dari mobil untuk mengecek semua mobil, ada apakah mobil tersebut. Ketika ia mengecek mobil, ternyata ban masih aman, busi pun tidak masalah. Nah, kemudian ia dengan rasa takut, tengok tidak ada mobil yang melintas di situ. Lalu Pak Omen ngomong, Pak Indro, tuh di situ kok ada cahaya-cahaya kayak ada warung di situ ya Pak? Oh ya, ya coba mobil kita parkir di sini aja. Kita istirahat sejenak di situ. Siapa tahu di situ ada bantuan. Oh ya, kata Pak Indro. Perjalanan dari mobil sampai ke tempat tujuan itu sekitar ada 100 meter. Ia berjalan ke situ. Ternyata di situ ada warung kopi atau angkringan gitu, angkringan. Penjualnya pun ibu-ibu dan bapak-bapak ditemani anaknya yang masih cantik. Nah, di situ pun banyak yang pembeli di situ banyak. Kemudian Pak Indro ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada wedang jahe Bu? Ada Pak, silakan duduk Pak, sapa dari sang penjual. Kemudian ketika ia duduk, yang Pak Omen pesen kopi, Pak Indro pesen wedang jahe. Lalu dia duduk di situ. Ada di sebelahnya ngomong, Pak dari mana Pak? Ini dari Semarang mau ke Comal. Halo Bapak jalan kaki ya? Nggak, tadi itu saya pakai mobil box tuh di situ Pak. Mobilnya macet total Pak, nggak bisa nyala. Apa di sekitar sini ada bengkel mobil Pak? Wah ya di sini nggak ada bengkel mobil Pak. Oh ya gitu ya Pak. Nah, terus ya berbincang-bincang. Nah, kalau Bapak ini dari mana Pak? Saya warga sini aja, itu rumahnya tidak jauh dari sini. Oh, yang ada Pak. Terus yang ada di sebelahnya itu ngomong, Pak, kamu tidur di sini aja dulu Pak. Nanti pagi kalau udah matahari udah terbit, Bapak kan bisa cari bengkel di sekitar sini, atau Bapak bisa calling teman-teman Bapak yang ada di sekitar sini. HP Bapak masih ada baterainya Pak? Aduh nih, kebetulan HP saya itu udah habis baterainya dari tadi, jadi tidak bisa ngontak teman-teman mau minta tolong. Ya udah, HP-nya dicas saja dulu Pak. Nanti kalau udah penuh Bapak bisa minta bantuan sama teman-teman Bapak di situ. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Sambil ngopi dia bercakap ria dengan warga-warga yang ada di situ, pembeli-pembeli di situ. Sambil asik berbincang tanpa menyangka bahwa jam itu sudah menunjukkan sekitar jam 2:30-an. Pak Omen ngomong, Pak, ini kok udah agak jam 2:30 Pak, aku udah agak ngantuk nih Pak. Pak Omen ngomong gitu. Ya udah, kamu istirahat aja dulu Pak Omen, aku tak nyantai dulu sambil berbincang-bincang gitu. Gak lama kemudian dia sambil ngobrol sama warga-warga di situ. Ada mobil lewat sambil mengklakson mobilnya, tat gitu. Dan Pak Hendro itu agak tercengang. Loh, kok ada mobil yang klakson saya ya? Dengan rasa penasaran, ia bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Namun dia tak
tak berani mengungkapkan rasa penasaran tersebut. Ia bertanya-tanya, ini warung beneran atau warung di alam yang tidak nyata ya? Nah, dalam hati kecil Pak Indro. Nah, kemudian ya sambil berbincang-bincang, gak lama kemudian Pak Indro itu pun mata agak sulit untuk agak ngantuk gitu. Dia sering sendawah dikarenakan sangatlah ngantuk. Seakan-akan kena sirup gitu ya. Lalu ia memutuskan, Pak, mataku kok agak ngantuk banget, Pak. Terus teman yang berbincang-bincang itu, warga berbincang-bincang itu ngomong, kalau udah ngantuk tidur aja, Pak, di situ kan ada tempat bisa tidur, santai aja, Pak, tidak usah takut tidur ya, Pak. Nah, nanti pagi Bapak udah seger, nanti cari bengkel-bengkel di daerah sini ya, Pak, ya, Pak. Kemudian Pak Omen sama Pak Indro tidur. Setelah tidur gak lama kemudian dia tidur. Ia bangun, Pak Omen bangun sekitar jam 9-an. Dia kaget bahwa ia itu tidurnya itu bukanlah di rumah, melainkan di atas batu yang besar. Dengan rasa kaget ia bangun. Dia celinguk ke kanan ke kiri, tidak ada bekas gerobak yang penjual angkringan. Dia menengok ke belakang, tidak ada kampung di situ. Ini nengok lagi, tidak ada bangunan rumah. Ia bahkan melihat tempat tidur yang ia tiduri itu di atas batu yang begitu besar. Loh, kok aku ada di sini? Loh, nah tadi malam itu perkampungan apa ya? Dia belum membangunan Pak Indro, karena Pak Indro masih sangat lelap tidur. Dia celingak-celinguk dengan rasa takut. Kemudian dia membangunkan Pak Indro. Pak Indro, bangun Pak Indro, bangun Pak Indro. Pak Indro dengan lelap begitu. Lalu Pak Indro bangun. Coba Pak Indro, kamu lihat Pak Indro, ini apa Pak Indro? Batu. Nah terus, berarti tadi malam itu kita tidurnya bukan di rumah ya? Loh, kok di atas batu Pak Indro? Iya. Angkringannya kok nggak ada Pak? Iya nggak ada. Loh, kampung-kampung di sekitar sini juga nggak ada ya Pak? Iya nih nggak ada. Loh, aneh ya Pak. Batu tersebut itu tidak jauh dari jalan. Jadi pas waktu tekongan di situ ada batunya di situ. Mobil di situ pun sudah banyak berlalu lalang karena pagi sudah banyak mobil-mobil yang mulai beraktivitas. Dengan rasa takut mereka berdua bergegas mencari HP yang masih dicas. Ketika ia melihat ada HP-nya dia itu disandarkan di bawah pohon jati besar. Pak Indro ngomong, loh HP kita di mana? HP kita yang tadi malam dicas. Dicari. Ternyata ada di pohon, di bawah pohon. Loh itu HP-nya Pak. Ketika dia lihat HP tersebut baterainya full. Dia kan agak kebingungan. Kemudian ayo udah kita aja yuk, kita menuju ke mobil kita. Selamat kita tidak dimakan makhluk halus Pak. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita Pak, aman Pak. Karena ia pengalaman seperti itu, dia dengan rasa takut dia bergegas lari ke arah mobil. Ketika ia ke arah mobil, mobil tersebut dia periksa masih aman semua, tidak ada yang hilang. Dan dia masuk ke mobil,
mobil dia starter jalan dengan rasa sangat senang. Mobil sudah jalan, kemudian dia tancap gas dan dia lari, berjalan sampai di melewati di Alas Roban. Itu kan banyak warung-warung gitu ya di pinggir-pinggiran jalan. Ya masih berjalan, ia berhenti sejenak di situ, dan dia seraya mau sarapan karena udah agak kelaparan. Ia berhenti di situ sambil tarik nafas karena dia menyimpan misteri dan rasa takut. Masih misteri malam yang terjadi itu masih melintasi dalam pikirannya dan masih penuh dengan kata tanya. Kemudian ia masuk ke warung di situ, mengambil makan sambil duduk manis. Ia bercerita sama warung penjual nasi. Bu, saya mau tanya Bu, tadi malam itu Bu, aku tiduran di sana Bu, di jalan tengah yang agak berliku-liku itu Bu. Tadi malam itu mobil saya mogok di situ Bu. Tanpa sadar saya itu melihat ada penjual angkringan. Di situ pun banyak pembelinya, dan di sebelah belakang angkringan itu ada bedusunan itu Pak, banyak rumah-rumah. Oh gitu Pak. Ya Pak, itu Pak, cerita itu bukan Bapak saja yang merasakan Pak. Dulu pun pernah orang Jawa Timur itu lewat situ, itu tersesat dan masuk di daerah situ Pak. Bukan cuman Bapak. Oh ya gitu ya Pak. Iya. Udah Pak, dimakan aja Pak, jangan takut Pak, yang penting Bapak kan selamat. Ada apa-apa Pak. Bapak mungkin pas waktu perjalanan masuk ke arah Alas Roban Bapak kurang konsentrasi Pak. Biasanya kalau orang yang pikirannya kurang konsentrasi itu dikacaukan, diselimurkan sehingga ia masuk ke alam yang tidak nyata. Oh gitu ya Bu. Ya ketika ia sudah makan selesai, ya bergegas menuju pulang, penuh dengan rasa curiga cerita malam sewaktu tersesat di Alas Roban tersebut, yang menuju pulang. Alhamdulillah mereka berdua sampai di pabrik. Di situ ditanyai sama bagian gudang, bagian lapangan, Pak, kok pulangnya sampai pagi Pak? Iya. Wah, ngeri kata Pak Omen, ngeri banget. Tadi malam itu saya masuk ke alam yang tidak nyata di Alas Roban. Pokoknya ngeri banget, kalau aku ceritain kamu takut, kata Pak Omen gitu. Ya, kemudian ya masuk ke pabrik, dan ya lama kemudian ya dia bekerja seperti biasa. Ini cukup sekian cerita dari teman-teman saya. Jadi itu suatu misteri ketika ada di Alas Roban. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jangan lupa kita berdoa, karena di perjalanan tersebut kita kadang-kadang sewaktu pikiran kita tidak konsentrasi, itu kita bisa masuk ke alam-alam yang alam astral ya gitu ya, alam gaib. Semoga bagi teman-teman yang melakukan perjalanan baik melalui Alas Roban ataupun hutan yang lainnya, biar senantiasa berjalan sambil berdoa. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.